Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan, di mana atas berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul di sekolah kita ini tanpa kekurangan suatu apapun. Di sini izinkan saya ingin memaparkan yang saya dapat dari CGP Angkatan 11. Maksud hati saya bukan mengajari Bapak Ibu semua, karena apa? Karena kalau kita bicara ilmu, pastinya Bapak Ibu lebih pintar semua, karena guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Jadi pengalaman Bapak Ibu lah yang paling banyak. Tetapi ini apa yang saya dapat di CGP Angkatan 11 ini, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, sehingga kedepannya kita bisa menjadi guru-guru yang berpihak pada murid. Sebelum saya memulai presentasi saya, yang pertama yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih buat Ibu Risa Tarigan. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan buat siang ini kita dibolehkan mendengarkan pemaparan dari Ibu Risa Tarigan, yaitu guru penggerak angkatan 11 dari SD 5 Lumban Pinggul. Bapak Ibu, nanti
nanti di sini bukan kita membilang atau mengucapkan, menyatakan bahwa dari Ibu Risa yang terbaik, tetapi kita berbagi ilmu, kita berbagi pengalaman supaya nanti materi atau yang dipaparkan oleh Ibu Risa kita bisa sama-sama menjalankan di sekolah kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Izinkan saya memaparkan materi saya. Materi saya pada siang hari ini singkat aja. Jadi mohon kerjasamanya. Adapun materi saya pada siang hari ini adalah disiplin positif. Latar belakang, sekolah merupakan wadah dalam penanaman karakter yang diberikan oleh guru dan warga sekolah lainnya, sehingga semua pihak harus terlibat dalam pembiasan disiplin positif. Adapun tujuan pemaparan materi yang pertama yaitu mampu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang kedua, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Tujuan yang ketiga, mampu melaksanakan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil Pancasila. Adapun daftar isi yang akan kita paparkan pada siang hari ini ada 7. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, hukuman dan konsekuensi. Yang ketujuh, kebutuhan dasar manusia. Sebagai seorang pendidik, kita harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif. Dengan mewujudkan budaya positif ini, maka kita sebagai pendidik atau guru akan menjadi guru-guru yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan itu harus membuat anak nyaman untuk mencapai tujuannya. Disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Pastinya kalau kita mendengar kata disiplin positif, yang terdengar dalam benak kita itu peraturan, aturan, hukuman. Itu yang kita dengar selama ini. Tetapi itu salah besar. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Dian Gosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Dengan
menerima manajer. Selama ini Bapak Ibu posisi kontrolmen itu seperti apa? Jadi apa? Apakah manajer, pembuku, teman, pembuat merasa bersalah? Posisi kontrol seorang guru harus kita terapkan di sekolah sebagai manajer, bukan sebagai teman, bukan sebagai pembuat merasa bersalah pembuku, tetapi kontrol kita di sekolah harus sebagai manajer. Guru melakukan sesuatu kegiatan bersama murid, kemudian mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Itulah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pastinya di kelas kita itu pastinya sudah kita buat keyakinan kelas, atau sering kata lainnya itu peraturan kelas. Pasti Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau peraturan di kelas masing-masing. Sekarang pertanyaan saya seperti ini, apa perbedaannya keyakinan dan peraturan? Ada yang bisa menjawab? Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Apa Pak? Baik, terima kasih Pak Ibu Nisa. Kalau dia peraturan yaitu biasanya sifatnya itu bernilai negatif. Misalnya tidak boleh membuang sampah, tidak boleh mengganggu teman. Sedangkan kalau dia keyakinan kelas itu bernilai positif. Misalnya tadi tidak boleh membuang sampah, misalnya peraturan. Jadi kalau keyakinan kelasnya buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Iya, masih ada yang lain? Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apa Pak? Terima kasih. Kalau keyakinan kelas itu yang membuatnya semua siswa, guru, dan kepala sekolah. Sedangkan peraturan kelas itu dilakukan oleh guru kelas dan murid yang satu kelas saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Oke. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Iya. Kalau menurut saya pribadi, perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama seperti jawaban Pak Marto tadi ya, dan jawaban Pak Barus. Kalau dia keyakinan itu satu kelas itu baik guru baik siswa semua berpartisipasi dalam membentuk suatu keyakinan kelas. Sedangkan peraturan, kalau peraturan itu menurut saya pribadi hanya orang-orang tertentu yang membuatnya. Misalnya kalau di kelas itu guru aja jangan buang sampah, padahal tidak disediakan tempat sampah. Itu peraturan yang negatif buat tetapi tidak difasilitasi. Guru berperan dalam mewujudkan nilai keyakinan sekolah dan kelas. Dengan adanya kesepakatan, guru dan murid harus berinteraksi antara murid dan guru. Ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tanpa saya paparkan, Bapak Ibu pasti sudah tahu semua membuat keyakinan kelas ya. Tapi mulai saat ini jangan kita buat lagi peraturan kelas, tapi diganti dengan keyakinan kelas. Yang oke, lanjut Pak. Oke, selanjutnya hukuman dan konsekuensi. Dalam menjalankan keyakinan kelas atau sekolah, bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini.
tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka pendek. Yang ketiga perbedaannya, untuk hukuman korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Perbedaan yang keempat, untuk hukuman murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid dan anak dibuat tidak nyaman. Inilah dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi menurut Bapak Ibu, dari perbedaan hukuman dan konsekuensi, mana yang lebih baik kita terapkan? Apakah hukuman atau konsekuensi? Karena sini sudah ada perbedaannya. Kalau dia hukuman itu menyakiti si anak, sedangkan konsekuensi tidak menyakiti si anak. Itu untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan atau tindakan yang sering kita lakukan di sekolah sebagai guru. Di sini ada 10 saya cantumkan perbuatan kita guru yang kita lakukan selama ini di sekolah. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maaf, ulang ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Maaf, salah ketik itu. Menurut Bapak Ibu, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita cek jawabannya ya. Konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Jawabannya konsekuensi. Kenapa? Kenapa jawabannya konsekuensi? Karena di sini ada dia tindakannya. Tindakannya itu disuruh mengerjakan PR. Tetapi karena tidak mengerjakan PR, maka dikasihlah terlambat. Karena terlambat, maka dikasih konsekuensi mencatat di buku saya tidak akan terlambat lagi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Jawabannya? Hukuman. Iya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Hukuman atau konsekuensi? Next, jawab. Iya, konsekuensi. Karena dia melakukan perbuatan, jadi konsekuensinya kita kasih membersihkan. Keempat, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, konsekuensi. Konsekuensi, iya. Jawabannya konsekuensi ya, karena dia ada tindakan tadi mematahkan. Jadi maka dikasih konsekuensinya membersihkan. Kelima, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Iya, tidak paham tentang konsekuensi sama hukuman ya. Nomor 6, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Oke. Karena berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nomor 7, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Nomor 8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Nomor 9, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya. Nomor 10, yang terakhir, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas
15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Itu adalah hukuman. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan konsekuensi dan hukuman kan? Sudah, Bu. Next. Oke, yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, itu adalah kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arahan hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, beriman dan bermain dan tertawa. Yang terakhir, segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan, sehingga nantinya mereka bisa kembali pada kelompoknya dan dengan karakter yang lebih kuat. Guru dituntut untuk bisa berperan sebagai manajer dalam menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah dengan 3 tahap. Ini ada 3 tahap segitiga restitusi ya. Yang pertama, menstabili identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan restitusi agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan saya pada siang ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jika ada tambahan dari Bapak Ibu, baik itu pertanyaan, motivasi dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Ibu, jika ada yang ingin memberikan masukan, tanggapan, pertanyaan, saya persilahkan. Ya, silahkan Pak Tangga. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebagai penyaji materi, apabila seorang anak melakukan kesalahan secara berulang dengan kesalahan yang sama, apakah tindakan kita sebagai seorang guru? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Pak Tangga, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bapak. Tapi jika ada nanti Bapak Ibu yang mau menambahi, saya persilahkan. Baik, pertanyaan dari Bapak Tangkang tadi, jika ada seorang murid yang melakukan kesalahan yang terus berlanjut, tindakan apa yang kita lakukan? Ya, baik, saya akan mencoba menjawab. Di sini, jika ada anak dalam suatu itu melakukan kesalahan secara terus-menerus dalam jangka panjang, maka yang perlu kita terapkan yaitu yang ketiga tahap ini, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas ini di sini kita mencari tahu. Misalnya contohnya kita
Itulah kita buat contohnya ya, kesalahan. Dia terus terlambat, terus terlambat. Maka yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita cari tahu. Kalau bisa kita ajak anaknya. Kita bawa misalnya ke kantor atau kita ngomong dua-dua sama dia sama anak itu. Kita tanya, kenapa bisa terlambat? Itu kita tanyakan sama anak itu. Pastinya kan kalau kita udah ngomong sama itu anak itu, apalagi antara guru dengan siswa berdua gitu, pasti anak itu menjawab. Pastinya banyak alasan anak itu terlambat. Misalnya contohnya bilangnya nanti terlambat bangun. Kenapa terlambat bangun, Nak? Karena tidurnya kemalaman, Bu. Kenapa kemalaman, Nak? Karena bermain game, Bu. Pasti itu banyak alasan anak-anak itu. Setelah kita menstabilkan identitas, baru kita validasi tindakan yang salah. Maksudnya validasi tindakan yang salah ini kita tanya anak itu, apakah tindakanmu itu benar? Apakah tindakanmu itu salah? Itu yang kita tanyakan anak itu. Jangan langsung datang anak itu terlambat kolalat. Itu tidak boleh seperti itu. Harus kita validasi. Kita tanya, apakah menurut kamu kalau terlambat kamu tiap hari, Nak, apakah itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang salah? Setelah itu kalau sudah dijawab, nanti baru kita menanyakan keyakinan. Di sini tadi kan sudah keyakinan itu tadi kita buat seluruh warga sekolah itu atau seluruh warga kelas itu. Baru kita tanyakan. Kemarin kita sudah membuat keyakinan dan itu disetujui oleh guru dan murid. Dalam keyakinan itu ada keyakinan kita tidak boleh terlambat. Maka kita tanyakan kepada anak itu, apakah itu sudah melanggar keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita. Maka yang 3 tahap ini, segitiga restitusi ini harus kita terapkan untuk jika anak itu melakukan kesalahan terus menerus. Tetapi kita terapkan pula jangan langsung, tapi kita terapkan secara bertahap, secara pelan-pelan supaya kita mendapatkan apa alasan anak itu melakukan kesalahan itu. Karena kita kan guru ini, sekali kita tanya terus terlambat, kedua kali kita tanya, ketiga kali bosan kita. Tetapi dalam segitiga restitusi kita tidak boleh bosan, harus terus. Kalau dia terlambat terus, kita pun harus bertanya secara terus lebih terus dari anak itu. Itu jawaban saya. Jika ada dari Bapak Ibu guru yang mau menanggapi atau menambahi, saya persilahkan. Pertanyaan yang kedua, Bu. Iya, Pak Tangga udah jelas? Boleh tambah dikit lagi? Silakan. Terima kasih. Karena mungkin ini sudah pernah saya lakukan juga di sana. Ketika dia melakukan kesalahan, masuklah. Mungkin ada beberapa murid yang hiper, yang over. Misalnya di sekolah kita, si Jojo. Pertama, ketika dia melakukan kesalahan seperti itu, kita identifikasi dia. Setelah kita identifikasi, baru kembali seperti yang bilang tadi. Kita tanyakan terakhirnya, kau ulangi lagi, tidak Pak. Seminggu atau jangan seminggu, 3 hari, dia bertobat 3 hari. Hari keempat pasti pulang lagi. Jadi maksudnya mereka udah dilatih mungkin dari kecil kehidupannya harus divisipi dulu, baru bisa mengerti. Jadi kalau misalnya kita terapkan nanti di sekolah berbeda sama yang di rumah, menurutku kurang efektif. Harus ada dukungan juga dari tua atau dari keluarga lah mungkin. Jangan misalnya di sekolah kita tetapkan yang seperti ini, tetapi di rumah mereka harus fisik, harus hubungan baru mereka paham. Ya otomatis ketika mereka di sekolah, ibu amat nggak selagi nggak dipukul, lakukan aja seperti itu. Ya dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tangga. Itu makanya kita dibuat guru penggerak, Pak. Itulah yang kita pelajari dalam guru penggerak ini. Itu makanya dibuat guru penggerak. Itu makanya semua nanti kita guru ikut guru penggerak supaya kedepannya kita paham bagaimana untuk mengatasi siswa itu. Karena visi dalam guru penggerak itu adalah menciptakan guru yang berpihak pada murid. Jadi dari sinilah kita nanti belajar supaya kita bisa menjadi guru yang berpihak kepada murid. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Tangga untuk pertanyaan dan tanggapannya. Jika ada lagi pertanyaan untuk Bapak Ibu guru,
saya amati dari materi yaitu segitiga restitusi. Ada segitiga di situ. Karena di situ yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dari situ saya lihat yang saya tanyakan adalah apa bedanya peraturan dan keyakinan? Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu, dan jika ada nanti Bapak Ibu yang ingin menanggapi, saya persilahkan. Kalau menurut saya pribadi, perbedaan peraturan dan keyakinan. Perbedaan peraturan dan keyakinan. Kalau menurut saya pribadi, perbedaan peraturan dan keyakinan. Kalau dia peraturan itu bisa dibuat oleh satu orang atau individu satu orang. Tapi kalau dia keyakinan itu dibuat beberapa orang atau unsur. Contohnya kita buat di kelas. Kalau dia peraturan itu bisa guru itu sendiri yang membuat peraturan itu sendiri. Sedangkan kalau dia keyakinan, kalau di kelas itu baik guru dan siswamu atau murid yang ada di kelas itu ikut berpartisipasi dalam membuat keyakinan. Itu perbedaan peraturan dan keyakinan menurut saya. Jika ada tambahan, apa udah pas, Bu? Jika ada pertanyaan yang lain atau tanggapan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih. Ini pemaparan materi saya pada siang hari ini. Jika ada kata-kata saya, perbuatan saya, atau tindakan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya memohon maaf, karena di sini saya juga belajar untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Sekian pemaparan materi dari saya
ditulis ya. Oke, sudah selesai tulis? Sudah, Bu. Oke, mana? Ayo, bisa ditempel ke papan tulis di sini. Atasnya, ayo, silakan ditempel. Bisa ditempel ya. Oke, silakan ditempel satu-satu. Jangan usah buru-buru. Silakan.
wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila